Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Kali ini kita akan membahas tentang pemain keturunan yang sulit atau alot bernegosiasi dengan timnas Indonesia karena berbagai alasan. Merasa pemain bintang, mereka awalnya menolak timnas Indonesia, kini berbalik ingin gabung dengan alasan punya keturunan Indonesia. Siapa sajakah mereka? Yuk kita bahas. Beberapa pemain berlabel bintang pernah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi oleh PSSI. Namun, kini mereka berminat gabung tim asuhan Sintayong usai berhasil mencetak berbagai prestasi. Salah satunya tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong telah mengalami perubahan besar dalam prestasi dan permainan para punggawa Garuda meningkat pesat. Pelatih asal Korsel tersebut ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019 dan memperpanjang kontrak sampai Juni 2027. Perpanjangan kontrak ini dilakukan mengingat adanya ajang kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus diikuti oleh timnas Garuda. Selama satu tantangan yang dihadapi adalah penolakan dari sejumlah pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. STY dengan dukungan PSSI bahkan sampai terbang ke Eropa untuk memantau pemain yang sudah dibidiknya. Berikut daftar 5 pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. 1. Kevin Dix. Kevin adalah bek kanan berusia 25 tahun yang memiliki darah Indonesia Belanda. Kevin bermain di Eropa bersama klub Denmark FC Copenhagen dan sebelumnya bermain untuk Fiorentina sejak 2017. PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari 2022, namun Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan oleh fans Garuda setelah mengomentari unggahan foto Instagram Mark Klok yang berisi foto kebersamaan para pemain timnas Indonesia. Hal ini membuat netizen Indonesia berharap Kevin Dix bisa segera berseragam merah putih. 2. Zico Soure. Zico Soure kembali mencuat sebagai pemain keturunan yang harus dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif setelah klubnya William II U21 dengan mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan. Zico Soure sempat ikut trial di timnas Indonesia U20 pada tahun 2022 dan mengikuti pemusatan latihan atau TC di Spanyol. Namun, setelah melihat performa Zico Soure yang gagal mencetak gol dalam 3 laga uji coba, Sintayong memutuskan untuk mencoret Zico Soure dari daftar calon pemain naturalisasi. Nomor 3 ada Delano Ladan. Delano Ladan, pemain berusia 23 tahun, juga sempat diincar untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Striker milik top pos ini mempunyai impian besar untuk membela timnas Indonesia dan bahkan sempat memohon kepada ketum PSSI Bapak Erick Thohir melalui pesan langsung di Instagram. Delano menyatakan kesediaannya untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang membela top pos klub divisi 2 Liga Belanda ini telah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas 1 gol. Nomor 4, Olir Romeni. Olir Romeni, bomber FC Utrecht, digadang-gadang akan segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Dengan koleksi 11 gol di musim lalu, Olir Romeni sangat cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan timnas Indonesia. Olir Romeni telah melakukan kontak dengan ketum PSSI Bapak Erick Thohir untuk kemungkinan tampil di skuad timnas Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu bek termahal jika jadi dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, yaitu Mads Hilgers. Sintayong jatuh hati pada kemampuan Mads Hilgers. Namun, kesulitan dalam proses naturalisasi pemain Twente FC, klub divisi pertama Liga Belanda. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku masih belum bersedia menerima tawaran untuk berseragam timnas Indonesia. Sejak 2021, Sintayong telah meminta Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, keluarga Hilgers tidak merestui sang anak untuk pindah ke warganegaraan. Hilgers tampil cukup baik dan impresif di era divisi sebelum cedera menghentikannya
hingga dia tak pernah mendapat panggilan Belanda di kualifikasi Euro U21. Persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjelang putaran ketiga. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong telah melakukan berbagai persiapan matang. Sintayong menerapkan berbagai taktik untuk memaksimalkan potensi para pemain, termasuk mengandalkan lini sayap dan permainan cepat yang menjadi ciri khasnya. Dalam beberapa bulan terakhir, skuad Garuda telah menjalani pemusatan latihan yang melibatkan pemain-pemain muda berbakat serta pemain senior berpengalaman, salah satunya Jens Raven. Dengan persiapan yang matang dan taktik yang diterapkan oleh Sintayong, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan dalam kualifikasi ini akan menjadi pencapaian besar bagi sepak bola Indonesia dan membawa harapan baru bagi para penggemar Garuda. Sintayong dan para pemainnya bertekad untuk memberikan yang terbaik dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Gimana menurut kalian guys?